Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilma Putria. Saya dari kelas PIAUD 1. Saya mengerjakan tugas video ceramah ini untuk memenuhi nilai UTS saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muhammadin wa alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semuanya, izinkan saya hari ini untuk menyampaikan materi taubat, ceramah tentang taubat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tidak ada orang baik yang tidak memiliki masa lalu yang buruk. Pasti semua orang memiliki masa lalu yang buruk. Dan saya yakin setiap orang pasti diberikan kesempatan yang sama untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Teman-teman semua, pasti kita sering hilaf, sering melakukan kesalahan, melakukan keburukan, dan melakukan segala kemaksiatan yang padahal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bertobat kepadanya dengan membawa semua dosa-dosa itu. Setelah kita bertobat, apakah kita masih melakukan dosa-dosa lagi? Tentu saja teman-teman, yang pasti kita tidak pernah luput dari dosa, dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Teman-teman, izinkan saya untuk menceritakan sebuah kisah yang mungkin teman-teman sudah tahu juga. Kisah seorang yang pernah Nabi sebutkan, kisah seorang pendosa. Si pendosa ini melakukan dosa besar, yaitu dengan membunuh 100 jiwa, dan si pendosa ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya si pendosa ini bertanya kepada seorang yang alim, wahai orang yang alim, bagaimana jika seorang pendosa ini melakukan taubat, apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Lalu si orang alim ini menjawab pertanyaan si pendosa, tentu saja diterima, dan siapa yang akan menghalangimu? Maka beranjaklah kamu dari sini dan pergilah ke sana, ke tempat orang-orang yang menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah engkau balik lagi ke masa lalumu yang buruk itu. Lalu si pendosa ini melakukan perjalanan ke tempat yang orang alim itu sebutkan. Tetapi di tengah perjalanan takdir berkata lain, di mana maut menjemput dirinya. Lalu turunlah kedua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Di mana malaikat rahmat ini berkata bahwa orang ini datang dengan bertaubat kepada Allah dan hatinya telah menghadap Allah. Namun malaikat azab berkata, tetapi orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun di dunia. Lalu terjadilah perdebatan dan perselisihan di antara malaikat ini, sehingga akhirnya datanglah malaikat yang menyerupai manusia. Dan malaikat ini mengatakan bahwa ukurlah jarak di antara kedua tempat tersebut. Lalu mereka mengukur jarak di antara kedua tempat tersebut, yang sebagaimana pendosa ini sangat dekat jaraknya dengan tempat yang ingin ia tuju. Akhirnya ruhnya ini dibawa oleh malaikat rahmat. Walaupun orang ini belum pernah melakukan kebaikan pun sedikit pun di dunia, tetapi dengan kesungguh-sungguhannya ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Nah teman-teman, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa lihatlah betapa luasnya ampunan Allah kepada si pendosa ini. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah berkata, wahai anak Adam, ketahuilah jika engkau mendatangiku dengan dosa yang memenuhi bumi tanpa
syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Yang dimana artinya Allah mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa itu dosa besar dan dosanya memenuhi seisi bumi. Nah teman-teman sekalian, Allah pasti akan mengampuni orang-orang yang mau bertobat kepada Allah, sebagaimana dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya katakanlah, hai wahai hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman semua, dari kita pasti seringkali melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa ya, dengan banyak, dengan begitu sering. Tapi janganlah untuk menunda untuk segera bertobat kepada Allah. Teman-teman sekalian, bagaimana sih caranya agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita bertobat? Yaitu pertama kita dengan mandi tobat. Mandi tobat seperti halnya dengan mandi wajib. Dan kita juga harus sholat tobat 2 rakaat dengan niat usolli sunatan taubati rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Nah, sebenarnya sholat tobat ini bisa dilakukan kapan saja ya, di saat kita melakukan kesalahan dan kita merasa itu salah dan berbuat dosa, maka kita harus segera melakukan taubat. Tetapi kalau ingin di waktu yang tepat gitu, di waktu yang istimewa, yaitu waktu di sepertiga malam ya, sebelum dilaksanakannya sholat tahajud, lebih baik kita melaksanakan sholat taubat terlebih dahulu, meminta ampunan kepada Allah dan meminta dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar menyesal, dengan air mata yang benar-benar menyesal, dan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa itu. Yang seperti sudah saya ceritakan tadi, yang si pendosa ini melakukan dosa besar dengan membunuh 100 jiwa, dan lihatlah Allah mengampuni dosa besar itu. Maka kita yang tidak pernah membunuh pun pasti akan diampuni dosanya jika kita mau bersungguh-sungguh dalam melakukan taubat ya teman-teman ya. Dan insya Allah kita adalah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman melalui ceramah taubat ini. Semoga kita semua diberikan kesabaran atas berbuat kebaikan-kebaikan, karena dengan kebaikan ini akan menutupi kesalahan-kesalahan kita insya Allah. Dan jemputlah ampunan Allah, karena ampunan Allah itu sangat dekat. Karena Allah pasti akan mengampuni setiap dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita buat kalau kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.